Halo semuanya, saya Ihsan. Di video kali ini kita akan share sebuah tips untuk mengupgrade performa Asus ROG Strix G. Laptop ini adalah laptop yang sudah saya gunakan semenjak 6-7 bulanan yang lalu untuk edit video-video YouTube di channel ini. Yang ini adalah seri Strix G yang 531 GT. Untuk edit video yang tidak terlalu banyak footage yang terlalu kompleks, laptop ini masih cukup mumpuni. Akan tapi saat editannya kompleks dan banyak footage-footage yang dimasukkan dalam satu timeline, laptop ini akan sedikit kesulitan karena RAM-nya hanya 8 GB. Jadi di video kali ini kita akan upgrade RAM untuk Asus ROG Strix G 531 GT ini. Dan inilah dia RAM yang akan kita upgrade di video ini. Inilah RAM dengan harga yang cukup terjangkau, hanya 500 ribuan. Dan ini adalah yang DDR4 PC 21300 dan kecepatannya adalah 2666 MHz. Kalau bisa upgrade RAM 8GB seperti ini dulu kalau kalian masih mempertimbangkan budget dan ingin sedikit mengupgrade performa dari laptop kalian. Tentunya dengan menambah RAM 8GB ini akan cukup meningkatkan performa dari laptop kalian, khususnya saat editing, rendering, maupun saat bermain game. Dan inilah dia RAM yang akan kita pasang di laptop ini. RAM ini hadir dengan kapasitas 8GB. Dan di dalam RAM-nya di sini ada petunjuk atau buku manual, dan ini juga berlaku sebagai kartu garansinya. Oke, sekarang mari langsung saja kita pasang RAM-nya di Asus ROG Strix G 531 GT ini. Sebelum memasang RAM-nya, pastikan kalian sudah mematikan laptopnya terlebih dahulu. Setelah laptopnya dimatikan, kita langsung balik ke bagian belakang laptopnya. Untuk membuka penutup belakang dari laptop ini, kita harus membuka 11 baut di bagian belakangnya. Posisi baut-bautnya ada di bagian ini. Sekarang kita akan langsung buka bagian belakangnya. Kita akan buka bautnya satu persatu. Saat membuka baut-baut di bagian belakang laptop ini, jangan lupa untuk mengingat posisinya, karena ada baut yang lebih panjang dan ada baut yang lebih pendek. Jadi saat kalian membuka bautnya, jangan lupa untuk ingat posisinya, mana baut yang panjang, mana baut yang sedang, dan mana baut yang pendek. Atau kalian bisa letakkan di satu tempat yang mudah kalian ingat. Misalnya di sini kita letakkan di bagian kanan ini, dan kita letakkan berdasarkan posisinya. Setelah selesai membuka seluruh 11 baut di bagian belakang ini, sekarang kita langsung buka cover bagian belakang laptopnya. Kalian bisa menggunakan tool untuk membuka bagian casing belakang seperti ini untuk membantu saat kalian slide di bagian samping-sampingnya. Kalau kalian tidak punya tool seperti ini, kalian bisa langsung angkat dengan menggunakan kuku atau menggunakan tangan kalian secara perlahan, atau kalian juga bisa menggunakan bantuan kartu bekas seperti kartu SIM atau kartu-kartu lainnya yang sudah tidak terpakai. Setelah berhasil memisahkan bagian samping-sampingnya, kalian harus hati-hati saat mengangkat casing belakang ini. Karena bagian case belakang ini menyatu dengan LED di bagian bawah laptopnya. Jadi saat kalian selesai slide ini, kalian harus buka secara perlahan. Dan kalian harus perhatikan kabel sambungan di bagian case bawahnya. Kalau kalian tarik secara paksa dan tidak hati-hati, bisa-bisa kabelnya bisa putus. Jadi kalian harus hati-hati saat membuka case belakang ini. Setelah case belakangnya berhasil terpisah seperti ini, tinggal kalian tarik saja secara perlahan. Dan kalian harus memperhatikan posisi kabel untuk lampu LED-nya. Kalian bisa buka dengan cara seperti ini, dan pastikan kalian perhatikan dua kabel penyambungnya. Dua kabel untuk lampu LED ini tersambung langsung ke motherboardnya. Jadi sebelum memisahkan casingnya, kita buka dulu dua kabel ini. Setelah sambungan kabelnya kita buka, kita bisa langsung tarik kabelnya secara perlahan. Nanti saat pemasangan kembali case belakangnya, jangan lupa untuk memasang kembali dua kabel ini. Sebelum mengganti RAM-nya, kita bersihkan dulu bagian dalam laptopnya. Terlihat di sini sudah agak berdebu. Kalian bisa bersihkan bagian dalam laptop ini dari debu dengan kuas seperti ini. Ini adalah slot kosong untuk RAM-nya yang akan kita tambahkan, dan ini adalah RAM bawaannya. RAM bawaannya hanya 8GB. Dan ini adalah posisi SSD M2-nya. Untuk bagian kipasnya yang sebelah kanan dan sebelah kirinya ini terlihat cukup berdebu, dan untuk membersihkannya kalian harus sedikit berhati-hati supaya tidak merusak komponen kipasnya. Jadi kalian bisa bersihkan secara perlahan sambil memegang bagian tengah kipasnya, supaya bagian dalam kipasnya tidak ikut bergerak. Di sini kita hanya bersihkan sedikit saja di bagian luar-luarnya ini agar tidak terlalu berdebu. Jadi tidak kita bongkar secara menyeluruh. Untuk kipas yang sebelah kirinya juga kita bersihkan dengan teknik yang sama.
Dan sekarang bagian dalamnya pun sudah lumayan bersih, jadi kita akan langsung lanjut pasang RAM-nya ke dalam laptop ini. Kita akan pasang RAM-nya di slot yang ini. Dan inilah dia RAM 8GB yang akan kita pasangkan. Untuk RAM-nya bisa langsung kita pasangkan dengan cukup mudah seperti ini, tinggal kita masukkan ke posisi yang sesuai, dan kalian bisa langsung tekan ke bagian bawahnya. Kalian bisa tekan seperti ini dan RAM-nya akan langsung terpasang. Untuk membuka RAM-nya, ketika kalian ingin mengganti ke RAM yang lain, tinggal buka bagian sampingnya dan tarik seperti ini. Untuk memasangnya, tinggal paskan posisi RAM-nya dan langsung tekan ke bagian bawah. RAM-nya akan langsung terpasang dengan cukup mudah. Dan sekarang RAM-nya sudah terupgrade menjadi 16GB. Ada RAM 8GB bawaannya dan juga RAM tambahan 8GB yang baru saja kita upgrade. Sekarang setelah RAM berhasil terpasang, kita langsung tutup kembali cover belakang laptopnya. Sebelum menutup covernya, tentu saja kita harus pasangkan dulu 2 kabel penghubung untuk lampu LED-nya. Kalian tinggal masukkan saja strapnya ke bagian slot yang sama seperti yang tadi. Di sini kita tinggal masukkan saja kabelnya ke slot yang ada di bagian ini. Tinggal kita masukkan seperti ini. Kemudian kita masukkan juga yang bagian sebelah kanan ini. Kita pastikan posisinya sudah sesuai dan sudah berada di bagian garis merah yang ada di bagian kabelnya. Setelah pas di bagian garis merahnya, kita bisa langsung kunci lagi bagian kabel ini. Kita tinggal tekan seperti ini dan kita lakukan hal yang sama untuk bagian kabel yang sebelah kiri. Pastikan kedua kabelnya sudah terkunci secara sempurna dan kita bisa langsung tutup covernya. Sekarang kita tinggal paskan posisi covernya dan kita langsung pasang bautnya satu persatu. Pastikan posisi bautnya sesuai dengan posisi saat kalian buka di awal tadi. Dan sekarang semua baut sudah terpasang dan kita akan coba langsung hidupkan laptopnya. Kita akan cek RAM-nya apakah sudah bertambah dan sudah berhasil upgrade secara sempurna. Dan sekarang kita akan langsung hidupkan dan cek RAM-nya. Dan setelah menghidupkan laptopnya, sekarang kita bisa langsung cek RAM-nya sudah terpasang 16GB. Berarti proses upgrade RAM yang sudah kita lakukan ini sudah berhasil. Tentunya setelah upgrade RAM ini, performa laptop kalian bisa lebih cepat dari sebelumnya, khususnya saat membuka aplikasi yang membutuhkan RAM besar. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe serta aktifkan bell icon notifikasinya, supaya kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari channel ini. Kalau kalian ada pertanyaan ataupun komentar, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa tanya langsung di grup Telegram kita di link berikut ini. Linknya juga bisa kalian temukan di deskripsi video ini. Selain di Telegram, kalian juga bisa tanya langsung di DM Instagram kita di @santertainment. Linknya juga ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat. See you on the next video.